Sabto Raharjo mewariskan perpaduan antara tradisi lama dan semangat baru. Melalui seni pertunjukan, ia berhasil mewujudkan karya kontemporer dengan merekatkan gamelan dan spirit generasi milenial. Anak muda adalah titik persimpangan kreatif antara warisan tradisi lama dan penciptaan kreativitas baru. Sabto Raharjo mengajak anak muda untuk menjadi generasi yang hidup dalam persimpangan kreatif, senantiasa berpikir baru, kreatif, dan inovatif. Sedangkan gamelan adalah media tempat generasi muda bermain dalam titik-titik persimpangan kreatif tersebut. Anak-anak muda ini memilih bersanding dengan gamelan. Komunitas Gayam 16 yang didirikan oleh Sabto Raharjo sejak tahun 1998 memberikan ruang bagi mereka untuk secara rutin mengenali dan berlatih memainkan alat musik tradisional Jawa tersebut. Komunitas ini digagas Sabto Raharjo sekitar 20 tahun yang lalu. Dan kini, sahabat-sahabat dan jejaring Sabto Raharjo lah yang menghidupi dan memotori kegiatannya. Spirit gamelan atau juga disebut ngenggamelan merajut jejaring yang harmonis. Gamelan menjadi hub antar komunitas. Jejaring komunitas pecinta dan praktisi gamelan menjadikan ngenggamelan membuka diri terhadap lahirnya karya kreativitas baru. Pada titik ini, gamelan menjadi inspirasi. Sementara itu, festival menjadi event, peristiwa yang senantiasa memantik inovasi dan kreativitas. Hingga kini, salah satu kegiatan yang rutin dilaksanakan komunitas Gayam 16 adalah Yogyakarta Gamelan Festival. Ide penyelenggaraan festival ini bermula ketika Sabto Raharjo prihatin dengan merosotnya minat generasi muda memahami gamelan. Di sisi lain, komunitas gamelan justru tumbuh subur di berbagai belahan dunia. Festival yang sudah berumur lebih dari 2 dasawarsa ini bermaksud mengembalikan gamelan ke tanah kelahirannya. Festival ini telah membuktikan bahwa eksplorasi gamelan berhasil menyingkirkan batas antara kekunoan dan kemodernan. Dan yang tinggal hanyalah karya kontemporer. Berbagai kelompok gamelan dari seluruh penjuru Indonesia dan bahkan luar negeri pernah bergabung di festival tahunan ini. Filsafat gamelan pun menjadi pondasi pengelolaan dan manajemen festival. Gotong royong menjadi manajemen kerja. Gagasan Sabto Raharjo mengenai kerja organisasi menjadi kunci pencapaian panjang festival tersebut. Menurutnya, kerja organisasi berakar pada budaya timur, yaitu gotong royong dan kerjasama. Kerja dan tanggung jawab bukan sesuatu yang kaku. Hingga kini, komunitas Gayam 16 yang aktivitasnya berbasis pada pertemanan atau kolegial ini meniadakan posisi ketua. Aktivitasnya ditopang oleh para kolega dalam divisi-divisi tertentu dan semua turut bertanggung jawab dalam proses kerja. Mekanisme dan manajemen kerja komunitas Gayam 16 ini telah membentuk jejaring yang luas. Sabto Raharjo dan anak-anaknya bersama Joko dan Jijit, rekan kerja Sabto Raharjo dalam pementasan dan manajemen, menjadi aktor inti penguat jejaring tersebut. Peta jejaring ini pun telah dipadati antara lain oleh para kolega dari kampus, komunitas dan kelompok musik, sanggar-sanggar seni,
media dengan beragam platform, badan ekonomi kreatif atau Bekraf, serta pemerintah daerah. Komunitas Gayam 16 pun bertahan di tengah kota Yogyakarta untuk dapat menjadi simpul pelestarian gamelan. Sekretariat yang berbasis pada alamat rumah ini memiliki perpustakaan audio yang menyimpan referensi musik dari seluruh dunia. Ditambah dengan referensi tertulis, pengelola komunitas ini berharap segera dapat mewujudkan perpustakaan digitalnya. Hal ini semakin menegaskan bahwa gamelan dapat menjadi milik siapapun. Generasi milenial pun berhak mendapatkan referensi yang mudah untuk dipelajari. Pengelola komunitas berpendapat bahwa pakem gamelan tetap dipegang, namun perkembangannya sangat perlu untuk dipikirkan. Semakin gamelan dikultuskan, semakin menjauhkannya dari anak muda. Sabto Raharjo dikenal sebagai seniman tulen yang dapat menyeimbangkan kepiawaian menciptakan karya seni dan kemampuan manajerial yang memadai. Sabto Raharjo pun dikenal oleh sebagian sahabatnya sebagai orang yang supel, ngemong, dan sekaligus tegas. Ia seorang seniman sekaligus manajer yang andal. Sabto Raharjo yang tidak sampai mengantongi ijazah SMA, pernah menjadi pengajar mahasiswa strata 1 dan 2 di beberapa perguruan tinggi, dosen terbang salah satu universitas di Amerika, dan penguji disertasi S3. Hal ini menguatkan beberapa koleganya bahwa manusia dihargai bukan dari siapa dirinya, tetapi apa yang ia telah lakukan. Sabto Raharjo menilai bahwa gamelan itu spirit, dan instrumennya menjadi medium untuk mengejawantahkan spirit tersebut. Gamelan adalah ngeng, harmoni rasa kreatif yang melintas batas, melintas antar tradisi dan budaya, melintas antar generasi, serta senantiasa merajut rasa dan membangkitkan kreativitas. Pernyataan ini masih kentara hingga kini. Anak-anak muda yang datang di komunitas Gayam 16 untuk turut berlatih gamelan, sebagian besar belum mengenal gamelan dengan baik. Namun, spirit anak muda inilah yang perlu dijaga untuk perkembangan musik gamelan masa depan.